Biar aku membacakan syair. Aku tidak suka kentang, labu, ataupun terong. Aku tidak suka kentang, labu, ataupun terong. Aku membawa kembali orang kesayanganmu ke sini. Itu sangat buruk, Robert. Terima kasih. Sekarang aku sudah penuhi janjiku kepadamu, kakak. Ini adalah orang kesayanganmu. 7 hari ini adalah bantuan terbesar untukku. Aku akan terima kasih kepadamu seumur hidupku. Syukurlah semuanya berjalan lancar, tapi aku tidak tahu bagaimana aku akan membayar atas kebaikan kalian berdua. Dan kakak, aku benar-benar ingin tahu bagaimana kau bisa menghadapi dia, kak. Jujur saja, aku tidak bisa menghadapi dia selama 7 hari, kak. 7 hari seperti 7 tahun. Sudah selesai? Ya, Dengar ya Tuan Robert Ahmed kan? Aku harus menanyakan pertanyaan itu. Aku tahu bagaimana cara aku bersikap menghabiskan 7 hari di rumah dengan orang sepertimu. Kau benar-benar peniru Salman Khan. permisi, apa aku bilang? Peniru Salman Khan? Biar aku beritahu ya, aku ini bukan peniru. Aku adalah penggemar sejati Salman Khan dan aku hanya satu di dunia. Kau tahu itu kan, Zoya? Jadi kau cemburu padaku. Ayo terima saja itu. Ya Allah, kok ini kenapa? Kenapa aku harus cemburu padamu? Lihat dirimu. Justru aku penggemar sejati Salman Khan di seluruh dunia. Inilah Zoya Faruqi. Bahkan saudaramu pernah mencoba untuk meniru Salman? Ya ampun, itu upaya menyedihkan. Percayalah padaku, kau lebih buruk darinya. Apa aku lebih buruk Iya. darinya? Benarkah? Iya. Itu tidak mungkin, karena aku jauh lebih baik daripada Kakak Asad. Aku pikir kalian lupa ada aku di sini. Maaf. Sebenarnya ini sudah malam. Kau harus pulang sekarang. Mereka pasti khawatir. Ya. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baiklah, sampai jumpa Robert. Tolong kau tutup matamu sebentar. Apa? Sebenarnya aku punya kejutan untukmu. Tolong. Sudahlah, Bibi jangan keras kepala ya. Biar aku mengantarkan Bibi pulang. Tidak apa-apa, Dilsat. Kenapa kau khawatir? Aku bisa mengatasinya sendiri. Rumahku juga tidak jauh dari sini. Semoga Tuhan memberkatimu, nak. Kau mengantarku sampai Gul saja. Bibi ini bicara apa? Ini kan sudah jadi tugasku. Sekarang aku pergi ya. Iya, Asad pasti sudah menungguku. iya. Iya, Dilsat. Sampai jumpa, Bi. Sampai jumpa. Hati-hati. Kapan-kapan aku main ke Iya, rumahmu. Bi. Iya, hati-hati ya. Aku berharap
Zoya saat ini juga menungguku. Apa? Apa itu tadi Farhan? Apa yang dilakukannya di sini dengan seorang wanita? Siapa wanita itu? Farhan Quraisy, apa kau setuju dengan pernikahan ini? Setuju.
Ada apa, Najma? Ibu, aku tadi dengar suara karena itu aku kesini. Aku merasa haus, makanya aku keluar. Mungkin tadi aku menghantam sesuatu. Kau jangan khawatir. Sekarang pergilah ke kamarmu ya. Ayo. Ada apa lagi, sayang? Ini kan sudah malam. Ayo, tidurlah. Ayo, sayang. Ibu dengar itu? Suara apa yang kau bicarakan? Sudahlah, ayo ke kamarmu. Suaranya terdengar lagi. Apa ibu tidak dengar? Najma, aku tidak dengar. Kau pasti sedang berhalusinasi. Hah? Ibu benar tidak Ya dengar? Allah, apa kau ini setengah tidur ya? Hah? Aku tidak dengar apa-apa. Kau pasti berhayal. Sudah tidurlah sana. Ayo tidur. Tidak, Ibu. Pasti ada orang yang membuat suara-suara itu di luar. Ayo, pergi ke kamarmu. Ayo. 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 Zoya, Halo, apa kabar? Kau bisa menghubungiku kalau kau mau. Kau pasti terbiasa dengan nama ini, kan? Tidak apa-apa. Aku akan membantumu melupakan nama itu. Tanvir, kau bisa melakukan apa yang kau mau. Tapi kau tidak akan pernah berhasil. Kau berusaha sangat keras untuk menghentikan pernikahan Nikat. Dan kau sudah kalah sekarang. Kamilah yang menang. Jadi, sekarang menjauhlah. Oh, tenanglah, Jamie, tenanglah. Kemarahan itu tidak baik untuk kesehatanmu. Lagi pula, orang-orang sering bilang, seseorang marah kepada mereka yang sangat dicintainya. Jadi aku tidak keberatan kalau kau marah padaku. Tanvir, kau boleh bermimpi sebanyak yang kau mau. Tapi kenyataan itu tidak akan berubah. Aku mencintai Zoya. Dan aku akan mencintainya seumur hidupku. Kau boleh mencoba sebaik yang kau bisa. Tapi kau tidak akan pernah bisa memisahkan kami. Jamie, kau mulai melamun ketika mencoba mengatakan itu kepada aku. Biar ku beritahu sesuatu. Aku tidak akan memisahkan kalian berdua. Kalian memang ditakdirkan untuk berpisah. Satu hal lagi. Asal kau tahu saja, ada seseorang yang akan mengenalku sebagai Beliorani. Aku yakin kalau dia sudah memilihkan nama yang tepat sekali untukku. Aku seperti kucing hitam yang paling menyeramkan ketika aku masuk ke dalam kehidupan seseorang. Aku pasti akan menghancurkan orang itu untuk selama-lamanya. Apalagi kepada kau dan Zoya. Diam kau! Kita memang sudah menikah, Nikat. Tapi kau tidak akan pernah menjadi bagian dari hidupku. Tidak akan pernah.
Kau hanyalah pion, Nikat. Di permainan dalam hidupku ini, kau tidak akan pernah tahu itu. Tidak akan pernah, Nikat. Kau akan tetap menyadari untuk apapun yang terjadi di masa depan. Ada apa? Apa tiba-tiba motormu rusak? Ayan, kenapa? Ayo bilang. Ayan, kau tidak apa-apa kan? Ya, Aku akan cari bantuan. Ayan! Ayan! Ada apa, Ayan? Ayan, bangun! Ya Allah! Ayan, tolong buka matamu. Ayan! Ayan, bangun, Ayan! Ayan! Aku tidak bisa menghubungi Ayan. Mungkin akan turun hujan. Tapi Ayan dan Zoya sedang pergi keluar. Aku sudah memberitahu Ayan untuk membawa mobilku. Tapi dia tidak mendengarkanku. Dia malah pergi dengan motornya. Kenapa mereka... Kenapa ibu tersenyum? Itu karena kau tidak bisa melihat apa yang bisa kulihat. Mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Mereka mencoba untuk mengetahui satu dengan yang lainnya. Mereka pasti akan kembali. Ini adalah hari yang baik Nikat untuk menikah. Lama-lama hubungan Zoya dan Ayan juga akan membaik. Itu hanya butuh waktu saja. Aku yakin kalau mereka sebetulnya sama-sama saling mencintai. Aku bisa merasakan hal itu. Iya, Ibu. Inilah yang aku inginkan. Aku ingin Nikat melupakan masa lalunya dan memulai hidup yang baru, Ibu. Aku yakin kedua anakmu akan membuat sebuah awal yang baru di dalam kehidupan mereka. Aku berdoa kepada Tuhan, semoga semuanya berjalan lancar. Ayan, ayo bangun! Ya Allah! Ayan! Ayan, bangun! Ayan, buka matamu, Ayan! Ada mobil. Berhenti! Berhenti! Tolong aku! Dia pingsan! Dia mengeluarkan banyak darah! Tolong aku! Tolong, Pak! Tolong! tenanglah. Nyonya, siapa yang pingsan itu? Dia suamiku! Tolong aku! Tolong! Tolong! Oh iya, baik-baik. Iya. Itu! Di mana? Itu! Di sana! Wah, dia pendarahan. Di sini ada rumah sakit yang dekat. Ayo kita bawa dia ke sana. Ikut denganku, ayo cepat. Ayo angkat dia, ayo cepat. Tolong bantu aku! Tolong angkat dia! Ya. Pasti ada yang salah. Aku punya perasaan yang tidak enak. Ada apa? Aku
Aku dengar suara. Suara apa yang kau bicarakan? Sudahlah, ayo pergi tidur. Imran. Imran, bangun. Ayo bangun. Ada apa, Nasma? Kenapa kau terbangun? Kau baik-baik saja? Ada sesuatu di luar. Aku bisa mendengar ada suara-suara yang aneh, Imran, tapi aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Najma, tidak ada hal seperti itu. Kau masih baru di tempat ini, jadi kau merasa seperti itu. Nanti juga semuanya baik-baik saja. Kau akan terbiasa dengan itu. Percayalah padaku. Lagi pula ada aku di sini. Tidak, Imran, aku tidak yakin. Pasti ada sesuatu yang salah di luar sana. Aku jadi curiga. Kau menyembunyikan sesuatu ya? Beritahu aku, Imran, ada rahasia apa? Kau tahu kan aku benci kebohongan. Katakan padaku ada apa sebenarnya, Imran? Ada apa? Anak yang dikandung Tanvir adalah anakmu. Kalau kau tidak mengatakan yang sebenarnya pada Najma, kau akan kehilangan dia. Najma, aku tidak mau kehilangan dia. Imran, aku takut sekali. Aku harap kau tidak menyembunyikan apa-apa dariku ya. Tidak. Aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Ya sudah, kita tidur. Kau yakin? Iya. Ayo tidur. Nyonya, ini rumah sakitnya. Silakan bawa dia ke dalam. Bagaimana aku bisa membawanya sendiri? Aku tidak kuat. Tolong bantu aku membawanya ke dalam. Ayo, Tolong. ya baiklah, baik. Tolong. Iya, Iya, baik. hati-hati. Lewat sini. Ke sebelah situ saja. Tolong hati-hati. Sudah, Nyonya. Ya. Terima kasih banyak ya. Ayah. Maaf Nyonya, apa Nyonya tahu di mana dokternya? Aku juga tidak tahu. Cari saja sebelah sana. Ayah. Ada orang di sini. Tolong, dokter. Ya Allah, Pak. Bangun. Suami saya mengalami pendarahan yang banyak. Tolong, Pak. Tolong saya dan segera panggil dokter. Tolong saya, Pak. Tolong bangun. Nyonya, apa kau tidak tahu sekarang jam berapa? Bagaimana bisa menemukan dokter pada jam begini? Begini saja, bawa saja suamimu itu ke rumah sakit swasta. Kenapa bicara begitu? Kau tidur di saat bertugas. Kau berani menolak untuk memanggil dokter. Kalau memang saat ini kau tidak bisa menghubungi dokter, kenapa rumah sakit ini buka? Dengarkan aku dulu, Nyonya. Bangun, ayo ikut aku. Kau yang dengarkan aku. Aku mengatakan kalau suamiku mengalami pendarahan, nyawanya mungkin terancam. Apa kau tidak mengerti itu? Kalau kau tidak bangun juga, aku akan mengajarmu hingga babak belur. Ayo bangun. Telepon Ayan masih tidak bisa dihubungi. Telepon Nona Faruqi juga. Aku yakin ada sesuatu yang tidak beres. Nyonya, ponselnya tidak aktif. Pakai telepon rumah sakit kan bisa. Masa tidak punya telepon? Tapi sekarang teleponnya tidak berfungsi. Bagaimana kita bisa menghubungi dokter? Nyonya, di dekat sana kan ada wartel. Biar aku saja yang sana. Terus apa yang akan kulakukan di sini? Apa kau tidak lihat dia berdarah? Pergi dan panggillah dokter cepat. Kalau begitu, tolong tunggu sebentar.
Jahitannya sudah selesai, Nyonya. Tapi kita tidak bisa memastikan sampai dia sadar kembali. Aku rasa kau harus menghubungi keluarganya. Maafkan saya, dokter. Baterai telepon saya mati dan tidak bisa dapat sinyal dengan baik. Tidak masalah. Kau bisa menggunakan teleponku. Kau akan mendapatkan sinyal di luar. Kau bisa keluar dan menelpon. Terima kasih banyak. Sama-sama. Aku Zoya. Aku baik-baik saja. Tolong datang ke rumah sakit sipil. Ayan. Ayan. Terima kasih, dokter. Aku sudah menyuruh orang untuk mencari obat-obatan. Dia akan segera datang. Tolong kau jaga dia. Tentu saja. Dan satu lagi, pakaikan pakaian pada suamimu. Aku? Ya, kau harus melakukannya. Aku harus mengambil darah untuknya. Maaf, permisi. Ya? Apakah belakangan ini ada pasien baru di sini? Iya, dia ada di ruang emergensi. Istrinya ada bersamanya. Apa ada sesuatu yang sangat serius? Tidak, dia baik-baik saja sekarang. Jangan khawatir. Ruang emergensinya? Ya, lewat Terima sana. kasih. Ya. Nanda Faruqi. Ayan. Bagaimana bisa terjadi? Zoya. Apa yang terjadi, Tuan Kan? Semuanya sudah diputuskan. Ayan anak aku dalam perjalanan menuju tempatmu. Tiba-tiba lukanya sakit. Dia terjatuh, Tuan Kan. Aku sendirian tadi. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dia berdarah sangat banyak. Aku minta tolong orang untuk membawanya ke sini. Aku sudah bicara dengan dokter dan Ayan akan dijahit. Tadi dokter bilang padaku kalau Ayan... Ayan sudah kehilangan banyak darah.
Dia pergi untuk mengambil darah. Tuhan, kan ini salahmu. Kau bertanggung jawab untuk semuanya. Aku pikir setelah pernikahan ikat semuanya akan baik-baik saja dan aku akan segera kembali padamu. Sekarang aku takut, Tuhan, kan. Tidak ada yang akan baik-baik saja. Semua pasti akan baik-baik saja. Bagaimana itu akan baik-baik saja? Aku sangat kecewa, Tuhan, kan. Benar-benar kecewa. Semenjak aku pergi ke rumah Ayan, semua orang memperlakukanku seperti istri Ayan. Aku harus memberitahu semua orang di sini bahwa suamiku mengalami pendarahan yang banyak. Tuhan, kan. Aku memang sangat mencintaimu, tapi semua orang mengetahui kalau aku ini istrinya Ayan. Kau tahu kan kalau aku menganggap pernikahan sebagai janji suci yang ingin kupenuhi seumur hidupku. Tuhan, kan, aku tidak melakukan apa yang kuinginkan. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Tuhan, kan, sekarang ini aku merasa sangat bersalah. Aku telah mengingkari pernikahanku, Tuhan, kan. Nona Faruqi, kau... apa kau ingin menikah denganku? Hanya dengan kau aku ingin menikah, Tuhan, kan. Tapi Jika kau ingin menikah denganku, tidak ada ruang lingkup seandainya dan tapi. Aku tahu itu. Bahwa pernikahan adalah janji yang ingin kau penuhi. Tapi Ayan dan kau tidak membuat janji itu sama sekali. Itu hanyalah kecelakaan. Sangat berbeda. Aku bersumpah jika kau sudah membuat janji dengannya. Aku tidak akan memintamu untuk mengingkari janji itu. Yang aku inginkan adalah melupakan kejadian ini. Aku tahu semua itu adalah kesalahanku. Aku membuat kesalahan besar. Dan kaulah yang telah dihukum. Tapi aku juga telah membayar dengan harga yang mahal untuk kesalahan itu. Aku tidak bisa jauh darimu, Zoya. Aku sangat merindukanmu. Nikat sekarang sudah menikah, kan? Kau tidak punya alasan tinggal di rumah itu lagi. Oke. mudah sekali kau bicara begitu, Tuhan, kan. Tapi sangat sulit bagiku melakukannya. Nona Faruqi, semua akan baik-baik saja. Dan Ayan adalah tanggung jawabku. Begitu dokter datang, aku akan pindahkan Ayan ke rumah sakit yang lebih baik. Dia akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Aku berjanji padamu. Kau percayakan? Kau percaya padaku, bukan?